Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahir, saya dari kelompok 4, akan menjelaskan pengertian konstitusi. Langsung saja, konstitusi adalah keseluruhan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Pendapat lain mengatakan bahwa konstitusi adalah dokumen yang di dalamnya terdapat aturan-aturan untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan. Dalam hal ini, konstitusi tidak selalu berupa dokumen tertulis, tapi juga dapat diartikan sebagai kesepakatan politik, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar. Dalam hal ini, undang-undang dianggap sebagai peraturan dasar, di mana di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi sumber perundang-undangan di Indonesia. Menurut Herman Heller, arti konstitusi lebih luas dari undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Demikian penjelasan konstitusi yang dapat saya sampaikan. Ya, saya Nur Aniza Suyanto dengan nomor induk mahasiswa 211011002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan konstitusi. Nah, apa sih tujuan dari konstitusi? Tujuan konstitusi yang pertama adalah memberikan batasan kekuasaan penyelenggara agar penyelenggara negara tidak bertindak sewenang-wenang atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Dan yang kedua, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga, memberikan pedoman penyelenggara agar negara dapat berdiri dengan kokoh. Artinya, tujuan konstitusi adalah sebagai dasar pembentukan suatu hukum. Saya Muhammad Fatir, NIM 21101024. Saya akan menjelaskan macam-macam konstitusi. Menurut C.F. Strong, konstitusi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah konstitusi tertulis, yaitu suatu naskah atau dokumen yang di dalamnya terdapat penjelasan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan, serta menentukan bagaimana cara kerja badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini disebut juga dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, yaitu suatu aturan atau norma yang tidak tertulis yang telah ada dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Konstitusi ini disebut juga dengan istilah konvensi. Perkenalkan, nama saya Nafisa, NIM 21101028. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi konstitusi. Adapun fungsi konstitusi sebagai berikut. 1. Sebagai sumber hukum tertinggi. 2. Sebagai alat untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara. 3. Sebagai piagam lahirnya suatu negara. 4. Sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan rakyat di dalam suatu negara. Yang kelima, sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat. 6. Sebagai simbol persatuan rakyat suatu negara. 7. Sebagai rujukan identitas dan lambang negara. Sekian, terima kasih. Sri Astuti, nomor NIM saya 21101027. Baik, di sini saya akan menjelaskan kedudukan konstitusi. Posisi konstitusi dalam berbangsa dan bernegara sangatlah penting karena menjadi ukuran untuk mengetahui aturan dasar yang berlaku bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam sistem negara. Posisi konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hukum dasar. Dalam konstitusi ada aturan dasar yang administrasi negara sebagai badan dan badan pemerintah yang menyediakan kekuasaan dan keberadaan, bentuk dan prosedur dan penggunaan kekuasaan itu untuk badan-badan pemerintah. Yang kedua, hukum tertinggi. Dalam konstitusi memiliki posisi yang lebih tinggi daripada peraturan lain dalam administrasi negara. Oleh karena itu, aturan yang di bawah konstitusi tidak akan dan tidak boleh bertentangan dengan dan tentu saja sesuai dengan aturan yang terkandung dalam konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim.
Nama saya Yunita, NIM saya 2110101011. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat konstitusi. Nah, sifat-sifat konstitusi ini ada 3. Yang pertama yaitu tertulis. Apa sih yang dimaksud dengan sifat konstitusi tertulis itu? Jadi, konstitusi tertulis adalah konstitusi yang ditulis dalam bentuk buku atau serangkaian dokumen yang digabungkan dalam bentuk buku. Konstitusi tertulis ini bisa diubah cuma sesuai dengan proses amandemen yang sudah ditetapkan yang ditulis dalam konstitusi itu sendiri. Nah, yang kedua itu fleksibel. Konstitusi fleksibel yaitu salah satu sifat konstitusi yang bisa dengan mudah diubah. Jadi ada beberapa ilmuwan politik menganjurkan pandangan kalau konstitusi fleksibel ini adalah hukum, di mana hukum konstitusional bisa diubah dengan cara yang sama seperti hukum lainnya. Nah, yang ketiga yaitu kaku. Sifat konstitusi kaku itu salah satu konstitusi yang tidak bisa dengan mudah buat diubah oleh siapapun dan dimanapun. Metode amandemennya itu sulit, jadi buat mengubahnya legislatif harus meloloskan rancangan undang-undang amandemen oleh mayoritas yang spesifik. Jadi konstitusi yang baku ini dianggap sebagai hukum tanah yang paling mendasar dan dianggap sebagai kehendak dasar dari orang yang berdaulat.